Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mulyadin Iwan Eshum. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Sejarah Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL atau praktek pengalaman lapangan di tempat saya bertugas, yaitu SMA Plus Permata Insani Islamic School Tangerang. Nah, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12. Langsung saja kita menuju ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita semangatnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, syukur alhamdulillah ya. Oke, hari ini ada yang sudah masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa pikiran dan juga bersama saya, Mr. Mul, dalam mata pelajaran masih semangat? Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, kalian cek dulu sekeliling kalian, kalau ada sampah langsung dibersihkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih guys sudah menonton pada kesempatan hari ini. Semoga kita sekali ijabah sehingga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan begitu. Kita masukkan materi kita hari ini. Ada yang masih ingat materi kita terakhir atau belum lalu? Masih. Saya Mister. Iya, peserta apa? Organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global. Terima kasih Ustazah. Oke. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia ya. Ada yang tahu sejarah kontemporer itu maksudnya apa? Belum ya? Belum pernah dengar ya? Kontemporer itu maksudnya zaman sekarang. Terupdate ya, itu namanya kontemporer. Nah, sejarah kontemporer berarti sejarah dunia saat ini atau yang terupdate gitu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menjelaskan sejarah terbentuknya Vietnam Selatan, munculnya politik apartheid, terbentuknya Uni Soviet, terpecahnya Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Yang kedua, menganalisis penyebab runtuhnya Vietnam Selatan, berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Uni Soviet, dan reunifikasi atau bersatunya kembali Jerman, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Adapun yang ketiga yaitu menganalisis dampak runtuhnya Vietnam Selatan, berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Uni Soviet, dan reunifikasi atau bersatunya kembali Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita mengawalinya dengan sebuah ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu alladzina amanu taqullaha wa tarzuqu nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan lihatlah bagaimana sejarahmu untuk masa depan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian satu ayat lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim, yafasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jadi maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan atau sejarah orang-orang yang dulu ya, yang kazab, yang mendustakan agama Allah gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melihat
Ya, kita Mister akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan bukan secara fisik tapi secara pikiran berkaitan dengan sejarah-sejarah yang terjadi di dunia. Ada 4 tema di sini. Pertama adalah tentunya Vietnam Selatan, dia punya politik apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Uni Soviet, kemudian yang terakhir adalah reunifikasi atau bersatunya kembali Jerman. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama adalah ada yang tahu tentang Vietnam? Oh ya, apa yang suatu tahu tentang Vietnam? Negara Vietnam adalah suatu negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa. Selanjutnya tentang politik apartheid. Ada yang pernah mendengar politik apartheid? Oke, Asikin. Jadi politik apartheid itu adalah politik diskriminasi terhadap kelompok kulit hitam. Oke, terima kasih Asikin atas jawabannya. Oke, tentang Uni Soviet, ada yang pernah dengar? Oke, rasakan. Uni Soviet itu dulunya adalah negara komunis, tetapi sekarang sudah menjadi negara Rusia. Oke, terima kasih. Kemudian Jerman masih tahu lah ya. Misal Jerman itu apa yang bisa kita tahu tentang Jerman? Jerman adalah salah satu negara yang ada di Eropa. Oke, terima kasih. Sebentar ini kita akan mendiskusikan tentang tema ini berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu ya. Oke, baik. Masih ingat kelompoknya ya? Oke, baik. Langsung duduk saja ke kelompok nomor 1, 2, 3, dan kelompok 4 di belakang. Silakan kumpul. Ini Mister mau membagikan KPD kepada kalian ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Untuk nomor urut 1, Isan silakan jawab soal nomor 1 ya. Yang kemudian yang nomor urut 2, Iswan jawab soal nomor 2. Nomor urut 3, Hasira jawab soal nomor 3. Kemudian Fazila jawab soal nomor 4 ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4, kelompok 2. Oke, untuk nomor urut 1 itu adalah Carolina ya. Silakan jawab soal nomor 1 ya. Untuk nomor 2 tadi Azikir sedang izin ke toilet. Untuk nomor urut 3 silakan kerjakan soal nomor 3. Dan nomor urut 4 Rahma kerjakan soal nomor 4 ya. Masuk. Oke, ini soal tentang medit kalian. Untuk nomor 1 itu Rahma ya. Nomor 1 Nurul jawab soal nomor 1. Kemudian Sira jawab soal nomor 2. Kemudian Daus jawab soal nomor 3 dan Sarlina jawab soal nomor 4. Oke, gitu ya. Silakan. Kemudian Anda soal nomor 3 dan Jaki jawab soal nomor 4. Oke, silakan. Selanjutnya Mister mau bagikan bahan ajar ya kepada kalian. Silakan dibaca dan dipelajari. Oke, ini bahan ajarnya. Oke, ini bahan ajarnya.
kan? Tidak ada. Oke, silakan kalian kerjakan sesuai dengan nomor yang sudah Mister bagikan kepada kalian. Oke? Kalau ada permasalahan nanti bisa dilakukan kepada Mister. Ya. Oke, untuk jawabannya ada pertanyaan dari teman kalian. Jawabannya tulis di mana? Jawabannya tulis di belakang ya. Oke, di belakang. Kalau tidak muat, di belakangnya lagi. Kalau tidak muat, jangan muat ya. Tuliskan di kitab catatan amal kalian. Oke, silakan dilanjutkan ya. Itu yang ada USSR. Terus nah ini petanya. Ini terus ini Rusia, Soviet. Tetap dia juga ya pemerintah sih baru masih. Vietnam salah satu dan sekarang Vietnam jadi negara Mikhail Gorbachev. Jadi politik apartheid itu adalah politik rasis lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak ada, udah dihapus. Yang pertama adalah materi tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, siapa tadi yang dapat nomor 1? Oke, Azikin dan Rizal. Oke, yang pertama kita akan mulai dari Rizal. Silakan Rizal menjadi dan menghadap ke Mister. Nomor 1, runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi dulu itu Vietnam pernah terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan dan Utara. Terpecahnya Vietnam ini karena dampak konflik antara blok Barat dan Timur. Namun Vietnam ini kemudian berhasil bersatu kembali ketika runtuhnya Vietnam Selatan. Terima kasih Pak Rizal. Oke, selanjutnya silakan Azikin. Jadi penyebab lain dari runtuhnya Vietnam Selatan adalah ditariknya pasukan Amerika Serikat yang sebelumnya membantu Vietnam Selatan dalam melawan pasukan komunis Vietnam Utara. Hal ini menyebabkan Vietnam Selatan runtuh setelah dikuasainya ibu kota Saigon oleh Vietnam Utara pada tahun 1975. Oke, terima kasih. Oke, ada tanggapan terkait dengan runtuhnya Vietnam Selatan? Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke tema yang kedua, yaitu dihapusnya politik apartheid ya. Oke, siapa yang dapat nomor 2? Oke, kita mulai dari Fazila. Silakan Fazila. Jadi dihapusnya politik apartheid itu karena sejak adanya politik apartheid di Afrika Selatan munculnya gerakan-gerakan perlawanan dalam rangka menghapus politik apartheid yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Oke, terima kasih Fazila. Selanjutnya, silakan. Sejak adanya politik apartheid di Afrika Selatan, munculnya gerakan-gerakan perlawanan dalam rangka menghapus politik apartheid yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Oke, terima kasih. Oke,
silakan. Iya, silakan. Jadi politik apartheid akhirnya resmi dihapus pada tanggal 12 Februari 1991. Selanjutnya, Afrika Selatan dapat hidup merdeka tanpa ada kekuasaan yang didasarkan pada perbedaan ras. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk tema nomor 2? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tema nomor 3 yaitu tentang runtuhnya Uni Soviet. Oke, siapa tadi yang nomor 3? Oke, kita mulai dari Rizal. Silakan Rizal berdiri. Runtuhnya Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet adalah negara sosial komunis yang pernah ada dari tahun 1922 sampai 1991. Runtuhnya Uni Soviet karena Presiden Uni Soviet saat itu bernama Mikhail Gorbachev memperlakukan kebijakan glasnost yang artinya keterbukaan dan perestroika yang artinya restrukturisasi. Kebijakan ini mendorong rakyat menyuarakan aspirasinya, termasuk melakukan demonstrasi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan. Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi 15 negara seperti Rusia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, dan yang terakhir silakan Jaki. Tentunya Uni Soviet juga karena mulai masuknya pengaruh budaya dari blok barat yang membuka mata rakyat akan demokrasi. Oke. Ada pertanyaan untuk tema nomor 3? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tema nomor 4. Runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Oke, untuk tema nomor 4 tentang runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Siapa tadi yang nomor 4? Oke, Hasira ya. Oke, silakan Hasira. Runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Sama dengan Vietnam, Jerman juga pernah terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Terpecahnya Jerman ini karena dampak konflik antara blok Barat dan blok Timur. Namun pada akhir tahun 1989, Jerman kembali bersatu. Peristiwa yang mendorong bersatunya Jerman adalah hancurnya tembok Berlin, yaitu tembok yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur sejak tahun 1961 sehingga 1989. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa tadi? Sarina. Oke, silakan Sarina. Penyebab lain bersatunya kembali Jerman ini adalah adanya keinginan masyarakat Jerman Barat maupun Jerman Timur untuk bersatu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Sebab lainnya adalah kesulitan ekonomi masyarakat Jerman Timur serta melemahnya dominasi Uni Soviet di Jerman Timur, membuat banyaknya warga Jerman Timur yang melarikan diri ke Jerman Barat. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari teman-teman kalian tadi yang sudah? Ada ya. Oke, sudah bisa dipahami ya? Baik, kalau gitu kita langsung masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan ya. Baik, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa membantu Mr. Bu? Oh, banyak yang angkat tangan. Oke, kita mulai dari Zila. Silakan Zila. Berbagai peristiwa besar dunia saling mempengaruhi. Sebagai contoh, terpecahnya Vietnam, Jerman dan Uni Soviet mempunyai hubungan dengan Perang Dingin. Oke, terima kasih Zila atas kesimpulannya yang luar biasa ya. Benar apa yang disampaikan oleh Zila bahwasanya berbagai peristiwa yang ada di dunia itu selalu berkaitan dengan namanya Perang Dingin ya. Peristiwa yang terjadi pada saat itu tidak terlepas dari namanya Perang Dingin, seperti runtuhnya Vietnam, bersatunya Jerman, dan lain sebagainya. Oke, itu ada kaitannya dengan Perang Dingin. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Runtuhnya Uni Soviet karena Presiden Uni Soviet saat ini bernama Mikhail Gorbachev memperlakukan kebijakan glasnost yang artinya keterbukaan dan perestroika yang artinya perbaikan.
Dan yang terakhir, hancurnya tembok Berlin pada tahun 1989 menandai bersatunya kembali Jerman. Oke, terima kasih Raskatan atas penjelasan yang luar biasa ya. Benar apa yang disampaikan oleh Raskatan, bahwasanya hancurnya atau runtuhnya Uni Soviet tidak terlepas dari kebijakan Presiden Uni Soviet waktu itu, yaitu namanya Mikhail Gorbachev ya. Di mana Mikhail Gorbachev ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan Perestroika dan Glasnost ya. Karena kebijakan inilah sehingga kemudian mendorong mendorong wilayah-wilayah yang ada di Uni Soviet waktu itu untuk melepaskan diri, hingga kemudian Uni Soviet ini runtuh dan terpecah menjadi 15 negara ya. Ya, selanjutnya silakan Nur Syahira. Politik apartheid telah resmi dihapus pada tahun 1991. Sekarang ini Afrika Selatan dapat hidup merdeka tanpa adanya diskriminasi perbedaan ras. Oke, benar apa yang disampaikan oleh Nur Syahira ya, bahwasanya politik apartheid telah dihapuskan sejak tahun 1991. Sejak saat itu kemudian masyarakat Afrika Selatan hingga sekarang bisa hidup berdampingan antara masyarakat kelompok kulit putih dan kulit hitam ya. Oke, selanjutnya silakan Azikin. Jadi runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya Vietnam menjadi satu karena kekalahan Amerika Serikat dalam membantu pasukan Vietnam Selatan melawan pasukan Vietnam Utara yang beraliran komunis. Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan oleh Azikin, bahwasanya runtuhnya Vietnam Selatan itu tidak terlepas dari kekalahan Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara dalam sebuah perang yang mengakibatkan hancurnya Vietnam Selatan hingga kemudian bersatunya Vietnam Selatan dan Vietnam Utara menjadi seperti Vietnam sekarang ini. Oke, luar biasa ya kesimpulan dari teman-teman semuanya berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan yang terakhir adalah kita akan mendengarkan refleksi terkait dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, oke, siapa yang bisa membantu untuk memberikan refleksi? Oke, silakan Hasira. Pelajaran yang bisa diambil dari kelompok kami adalah dari perang di Vietnam kita bisa belajar bahwa perbedaan ideologi bisa mengakibatkan timbulnya konflik dan perpecahan. Oke, terima kasih Hasira atas penjelasannya yang luar biasa. Benar apa yang disampaikan oleh Hasira, bahwasanya perbedaan ideologi itu bisa menyebabkan konflik atau perpecahan. Jadi kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapi namanya perbedaan. Sebagaimana pernah kita lihat dalam sejarah Indonesia, bahwasanya kita pernah ada dalam sebuah konflik akibat perbedaan ideologi. Nah, 1965 kita kenal dengan namanya konflik ideologi antara komunisme gitu ya, dari Partai Komunis Indonesia, kemudian ada juga dulu namanya DITI yang berideologi Islam dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Carolina. Jika kita membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan negeri kita, maka itu bisa mengakibatkan perpecahan bangsa kita Indonesia. Oke, terima kasih Carolina atas jawabannya yang luar biasa. Benar apa yang disampaikan oleh Carolina itu luar biasa sekali ya. Jadi kata Carolina tadi menyampaikan bahwasannya jangan pernah membiarkan intervensi negara lain atau intervensi asing dalam negara kita, karena itu bisa menyebabkan juga terjadinya kehancuran bagi negara kita ya. Kita lihat contohnya seperti misalnya saat ini Timur Tengah, Irak, Suriah, Libanon dan lain sebagainya, itu bisa kacau balau karena salah satu faktornya adalah adanya intervensi dari asing ya. Afghanistan juga ya, semuanya hancur lebur. Kenapa? Karena mereka membiarkan adanya intervensi dari negara-negara luar. Jadi pertama, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ya. Jangan sampai perbedaan ini mengakibatkan kita kemudian mengalami konflik seperti yang melanda negara-negara yang tadi Mister sebutkan ya. Oke, siapa lagi tadi? Oke, ya Nurul, silakan Nurul. Dari politik apartheid, kita belajar bahwa janganlah rasis dengan orang yang berbeda dengan kita, karena semua adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih Nurul. Luar biasa penyampaian dari Nurul ya.
benar apa yang disampaikan oleh Nurul bahwasanya dari politik apartheid ini kita belajar bahwasanya jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita rasis terhadap orang lain. Terlebih lagi kita adalah orang Islam ya. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah berdasarkan ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa, bukan siapa yang paling putih, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling tinggi, yang paling mancung, tetapi berdasarkan ketakwaannya ya. Oke, ya siapa tadi selanjutnya? Ya silakan Safika Bakri. Dari Uni Soviet kita belajar bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena itu bisa mengakibatkan perpecahan. Jika pemerintah salah dalam mengeluarkan kebijakan bisa mengakibatkan hancurnya Indonesia. Oke, terima kasih Safika. Sebuah penyampaian yang luar biasa dari Safika. Dari Safika tadi mengambil pembelajaran dari runtuhnya Uni Soviet, bahwasanya pemerintah kita itu harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ya. Salah dalam mengeluarkan kebijakan bisa mengakibatkan hancurnya negara Indonesia seperti yang terjadi pada Uni Soviet. Kembali lagi kepada kita, jangan sampai nanti kemudian kita memilih pemimpin itu asal-asalan ya. Kalau kita memilih pemimpinnya asal-asalan, maka jangan salah kalau nanti dia kemudian mengeluarkan kebijakan yang asal-asalan juga ya. Carilah pemimpin yang bisa membangun bangsa kita menuju bangsa yang lebih besar ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, Jaki, silakan Jaki. Dari Persatunya Kembali Jerman bisa belajar bahwa kita tidak akan bisa dipecah belah selama kita saling menghargai dan saling bersatu. Oke, terima kasih Jaki. Penyampaian yang luar biasa dari Jaki ya. Kata Jaki bahwasanya dari Jerman, dari Bersatunya Jerman kita belajar bahwasanya kita tidak akan bisa terpecah belah selama kita sesama bangsa saling menghargai ya. Nah benar ya, sebuah bangsa bisa hancur ketika masyarakatnya tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena sudah tidak sejalan lagi ya. Dari seperti itu. Oke, terima kasih atas refleksi yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dari Mr. Mul untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum Mr. tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Karena waktu kita sudah selesai, sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.